Matius 5 ayat 48, demikian firman Tuhan. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menghendaki supaya kita sempurna, supaya kita menggunakan semua kemampuan, semua daya, kekuatan, kemungkinan yang kita miliki untuk hidup benar, untuk hidup tak bercela. Sebab Allah kita itu sempurna. Allah kita itu kudus. Kuduslah kamu, karena aku kudus. Kalau kita ingin mendekat kepada Tuhan, berarti kita harus membersihkan diri kita. Kita harus berjuang menyempurnakan diri kita. Sebab Allah kita adalah Allah yang sempurna. Kalau dikatakan sempurnalah kamu, berarti kita ada kelemahan, kita ada kekurangan, kita tidak sempurna. Sehingga dikatakan sempurnalah, berarti ada kemungkinan untuk sempurna, ada kemampuan untuk sempurna. Kenapa ada? Karena Roh Kudus ada pada kita. Roh yang sempurna itu ada kepada kita. Kalau kita pribadi memang kita tidak akan mampu. Kita tidak akan sanggup, banyak kekurangan, banyak kelemahan, berat, sulit, susah. Tetapi firman ini dikeluarkan karena ada roh yang menyertai kita. Roh Kudus, roh yang sempurna itu, roh Bapa itu. Roh Bapa yang adalah roh yang sempurna itu ada pada kita. Tetapi kesempurnaan itu boleh tercapai ketika kita juga mau. Sesuai dengan firman ini, kita menguduskan diri kita. Kita menyempurnakan diri kita. Ketika kita punya niat, ketika kita taat kepada firman, ketika kita tunduk kepada perintah Tuhan untuk menyempurnakan diri, maka Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus diberikan untuk menuntun kita, membimbing kita, membawa kita kepada pengudusan, kepada penyucian, membawa kita kepada seluruh kebenaran. Sehingga kita mampu untuk mencapai kehidupan yang sempurna. Sempurna artinya dalam segala aspek kita dibaharui. Dalam segala aspek kehidupan kita terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Semua aspek hidup kita, perkataan, perbuatan, tingkah laku, hati kita, perasaan kita, keinginan kita, semuanya dibaharui. Semuanya mengarah kepada Kristus, mengarah kepada kebenaran, semakin dibenarkan, semakin dibaharui, semakin diperbaiki. Itu arti daripada hidup dalam kesempurnaan. Terus mengejar kesempurnaan, dikerjakan dalam kesempurnaan. Allah kita adalah Allah yang sempurna. Dia menghendaki jemaat yang sempurna, jemaat yang kudus, yang mulia. Firman Tuhan di dalam surat Petrus bahwa kita adalah imamat yang rajani, imam-imam Allah yang merupakan anak-anak raja, anak-anak Kristus. Kristus adalah raja. Kita adalah imam-imam Allah.
imamat yang rajani, yang kudus tidak bercela. Tuhan menghendaki umatnya demikian. Maka firman ini dikeluarkan. Hendaklah engkau sempurna, sebab Bapamu di sorga adalah sempurna. Di dalam kitab Wahyu, Tuhan menegur jemaatnya. Di 7 jemaat. Ada jemaat Efesus, Pergamus, Smyrna, Philadelphia, Laodikia. Tuhan mengecam kelemahan-kelemahan mereka, kekurangan-kekurangan mereka. Sekalipun Tuhan memuji mereka atas kelebihan-kelebihan mereka. Seperti jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus itu bekerja keras, berjeri lelah, tekun, membenci dusta, sabar menderita karena nama Yesus. Tetapi mereka kehilangan kasih yang mula-mula. Mereka kurang mengasihi. Jemaat di Smyrna, mereka dipuji Tuhan. Sekalipun mereka susah miskin, tetapi mereka kaya di hadapan Tuhan. Mereka cinta Tuhan. Tetapi mereka diingatkan agar tidak takut atau khawatir terhadap penderitaan yang harus mereka lalui. Ada kekhawatiran di sana. Jemaat Pergamus, Tuhan memuji mereka tidak menyangkal iman mereka, sekalipun wilayah mereka itu tempat di mana kuasa-kuasa kegelapan berkuasa. Tetapi Tuhan mencela mereka juga. Sebab ada di antara mereka yang membiarkan ajaran Bileam itu menjamur. Yaitu yang mengizinkan makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala dan hidup dalam perzinahan. Kemudian jemaat di Tiatira, Tuhan memuji mereka. Kasihnya, imannya, pelayanannya, ketekunannya baik, dipuji oleh Tuhan. Tetapi ada ajaran Izebel juga di tengah-tengah mereka. Sama seperti ajaran Bileam tadi. Ajaran yang mengizinkan orang makan makanan berhala dan juga berzina. Jemaat di Sardis, mereka sudah lemah, mereka hampir mati. Mereka lemah di dalam Tuhan. Mereka kekurangan iman. Mereka tidak bersemangat. Mereka lesu di dalam mengikut Tuhan. Jemaat Philadelphia, kekuatan mereka tidak seberapa, tetapi mereka menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal nama Tuhan. Tetapi Tuhan mencela ada di antara jemaat yang merupakan jemaat iblis. Ada dusta di beberapa umat itu. Tuhan menyebutnya jemaat iblis. Sebab mereka jemaat yang suka berdusta. Suka menipu. Dan jemaat di Laodikia, mereka suam-suam kuku. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini sebagai contoh kepada kita. Tuhan memuji kelebihan-kelebihan kita, ketaatan, ketekunan, kesetiaan kita, pelayanan kita, iman kita, kasih kita kepada Tuhan. Tuhan tahu itu. Tuhan memuji kita akan hal itu. Tetapi Tuhan tetap mencela kekurangan-kekurangan kita. Kelemahan-kelemahan kita itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dan Tuhan ingin kita melepaskan kelemahan itu dari kita. Tuhan ingin kita menjadi jemaat yang sempurna, yang kudus dan berkenan kepadanya. Menjadi jemaat yang tidak bercela, tidak bercacat, sampai kedatangan Kristus kedua kali. Jadi saudaraku, kehendak Tuhan supaya kita sempurna, sebab Allah kita Allah yang sempurna. Kalau ada hal-hal yang merupakan kelemahan, kekurangan kita, berjuanglah. Berjuang untuk
menghilangkannya, melepaskannya. Tidak cukup kita melakukan kebaikan 1, 2, 3, 4, 5 atau 6, 7, 8. Tetapi ada satu kekurangan dan itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Sama seperti 10 hukum Taurat. 9 hukum kita lakukan, tetapi ada satu hukum Taurat yang tidak dilakukan. Kita tetap berdosa. Tuhan ingin kita melakukan semuanya. Sekalipun Tuhan tahu kita kadang lemah, kita kadang letih, bahkan kita kadang jatuh. Tetapi Tuhan ingin kita di dalam itu semua kita tetap bangkit berdiri, tetap berjuang. Kita harus memaksimalkan diri. Itu namanya sempurna. Tuhan beri 2 talenta, dilipat gandakan menjadi 4 talenta. Tuhan karuniakan 5 talenta, digandakan menjadi 10 talenta. Itu sempurna. Berapapun talenta yang Tuhan berikan kepada kita, apapun karunia Allah yang diberikan kepada kita, kita mengembalikannya kepada Tuhan dengan segenap kemampuan kita. Bukankah itu yang Tuhan katakan kepada kita? Kita harus mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Itu kasih yang sempurna kepada Allah. Segenap keberadaan kita. Bukan hanya segenap hati saja, tetapi harus juga dengan segenap kemampuan kekuatan kita. Dan kita harus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itu yang sempurna. Benar-benar mengasihi karena kita pasti mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri, itulah yang terbaik. Tapi kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, yang tidak mengasihi kita atau musuh kita, kita tidak kasih, bahkan jadi musuh kita, Tuhan tidak berkenan. Tidak ada upah di sana kalau kita hanya mengasihi orang yang dekat dengan kita, orang yang mencintai, mengasihi kita. Tetapi Tuhan mengatakan siapapun itu, kita kasih seperti diri kita sendiri. Bahkan Tuhan katakan, kasihi musuhmu. Itu adalah firman yang sempurna. Allah kita sempurna, baiklah kita juga menjadi umatnya yang dikasihinya yang sempurna. Itulah yang berkenan kepada Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam.